Nah, menurut saya dengan adanya yang besok mungkin 2 atau 3 hari lagi pemilihan berlangsung, itu saya selaku ketua RW dan atau tokoh masyarakat di sini mendukung sekali dengan adanya dalam hal pemilihan Dewan Kota. Begitu, kenapa? Karena setiap adanya Dewan Kota yang sekarang mungkin sudah dipersiapkan dari berbagai macam calon-calonnya, yang saya tahu calon ini memang di Kelurahan Pemilingan ini ada 3 kandidat yang sekiranya saya lihat begitu baik dalam hal ya dari segi apa yang mereka akan menangkan di dalam hal kandidat Dewan Kota nanti. Di salah satunya diantaranya di situ ada Pak Widodo dari RW 9, ada Pak Adrian Sanasution dari RW 07, dan ada Ustadz Rudi Dames SAG dari RW 011. Nah, ketiga itu semua mungkin yang akan menjadi pertarungan yang sangat menurut saya pertarungan yang sangat suaranya mungkin terbesar dalam hal ketiga kandidat itu. Tetapi dalam hal ini semua saya sudah baca dari visi dan misinya di salah satu calon, terutama mohon maaf, saya lihat dari calon Ustadz Rudi Dames sebagai visi dan misinya itu sangat mendukung dalam hal ke depan untuk memajukan lingkungan, terutama bukan hanya lingkungan RW 07 saja, tetapi kelihatannya ke depannya di dalam tingkat satu kelurahan diliputi 20 RW, insya Allah beliau kelihatannya bisa mengatasi hal-hal yang selama ini di lingkungan masih banyak yang kurang dari mungkin menata lingkungan atau dalam hal kebutuhan sosial yang ada di lingkungan RW 07 maupun dari 1 sampai 20. Nah, untuk itu saya tidak melihat dalam hal mungkin Pak Rudi Dames ini karena orang Betawi, bukan. Atau saya melihat Pak Widodo orang Jawa, tidak. Tidak melihat Pak Haji Andrian Sanasution orang Medan, tidak. Tapi saya melihat dari visi dan misinya yang selama ini ya saya sudah amati satu persatu, kemungkinan kalau memang Ustadz Rudi Dames nanti terpilih di dalam hal pemilihan Dewan Kota yang di tingkat Kelurahan Pemilingan, mudah-mudahan beliau bisa menjalani amanah, menjalani dengan baik dari tingkat kelurahan sampai menuju tingkat kecamatan, sampai duduk di bangku kursi Wali Kota Jakarta Timur. Nah, itu saja mungkin dari saya, apa yang saya sudah baca, karena memang sudah disebarkan dari panitia kelurahan Dewan Kota yang ada, terutama ke RW-RW. Saya sudah satu persatu sudah mendetail saya baca dalam hal ini. Di dalam pendukungan mungkin ya semuanya sih saya anggap dari 1 sampai 6 semuanya itu bagus, motivasi untuk maju ke depannya. Tetapi di salah satu dari 6 kandidat itu mungkin saya sudah membaca kandidat daripada nomor 1 Ustadz Rudi Dames, insya Allah kayaknya
kalau beliau terpilih bisa menjalankan dengan baik, bisa menjalankan apa yang beliau berikan visi dan misi sesuai apa yang beliau sekarang ini dalam persiapan-persiapan ke depan apabila terpilihnya sebagai Dewan Kota. Nah, saya hanya itu sebagai tokoh masyarakat di RW 07, mudah-mudahan apa yang semua kita niatkan dalam hal pesta demokrasi Dewan Kota tingkat Kelurahan Penggilingan yang 2 atau 3 hari ke depan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sesuai apa yang terpilihnya daripada Dewan Kota nanti, itulah yang kita akui daripada pilihan rakyat yang diwakili oleh Ketua RW dan RT. Saya kira cukup itu saja apa yang saya sampaikan, karena kami juga selaku manusia biasa yang tidak bisa memprediksi dalam hal ini, cuma saya manfaatnya kita yang jelas adalah Dewan Kota adalah pertama itu membantu terutama di Kelurahan Penggilingan, apalagi di lingkungan RW itu sangat membantu sekali, karena proses lingkungan kita banyak sekali yang perlu kita ajukan seperti jalan saluran air dan lain-lainnya. Tentunya kita memerlukan bantuan, apalagi Dewan Kota yang sebagai duduk di wilayah di wali kota ini memang membawahi satu kecamatan ini terdiri dari Penggilingan, Pulau Gebang dan Cakung Barat, Cakung Timur, semua ini harus tercover oleh Dewan Kota ini. Nah, tentunya kami selaku Ketua RW 01 sebagai tokoh masyarakat mengharapkan sekali seperti itu Dewan Kota kita yang akan datang harus seperti bisa kerjasama di antaranya lingkungan RW maupun Kelurahan Penggilingan yang saya sebagai RW 01 di Kelurahan Penggilingan. Nah, tentunya itu yang bisa harapkan supaya kinerja kita bisa kerjasama dengan memicu di RW 0 kami, itu yang RW 01 Kelurahan Penggilingan. Pertanyaan berikutnya yaitu kan ini ada 6 kandidat ya. Terus yang diprediksi itu ada 3 yaitu menurut Bapak prediksinya siapa Pak? Saya prediksi sih yang pertama ya Rudy Games, dan tentunya yang dikenal itu Opung. Yang ketiga itu RW 9 yang namanya Sri Patrio Widodo. Sri Patrio Widodo. Itu yang kelihatannya paling dominan. Ya. Karena itu yang lain sih biasa-biasa aja, karena kita nggak tahu persis wujudnya seperti apa. hanya ingin meramai-ramaikan hadiah di itu grup-grup itu. Wah, sudah ada calon kandidat Dewan Kota ada 6 ya. Nah, itulah yang paling dominan adalah saya 3. Itu yang kira-kira yang kita pantas atau layak kita untuk pilihan kita. Dari ketiga kandidat itu, menurut Bapak yang bakal prediksinya yang bakal unggul siapa tuh Pak? Kelihatannya sih Rudy Games. Yang kedua mungkin si Opung. Yang ketiga yaitu tadi 9. Itu dari mana melihatnya Pak? Yaitu K1 itu memang visi misinya ya. Ada visi misi dan memang ada sedikit sudah pernah menyentuh dengan waktu itu lingkungan kami sudah pernah berkomunikasi Opung maupun Pak Rudy Games. Rudy Games itu yang kelihatannya sudah agak berdekatan dengan anggota-anggota kita. Nah, untuk lain-lainnya sih kita biasa-biasa aja, karena kita lihat di grup-grup aja. Jadi kok tahun ini kandidatnya kok banyak sekali gitu. Ya boleh aja, karena namanya kompetisi Dewan Kota, silakan aja, karena semua orang ingin berkepentingan dengan adanya Dewan Kota ini nanti kan ya akan membawahi barangkali dengan dirinya sendiri menjadi orang yang dikenal atau bagaimana, itulah namanya Dewan Kota. Dulu tuh memang kelihatannya jauh sekali. Ini kok kelihatannya tahun ini
ada lagi sampai Dewan Pers yang sampai mewawancarai kita supaya dalam memicu program kinerja Dewan Kota di lingkungan Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nah, seumpamanya nanti pilihan Bapak, pilihan warga istilahnya terpilih ini, nanti harapannya apa nih Pak, dengan terpilihnya nanti Dewan Kota yang mewakili di Penggilingan ini? Ya tentunya kita satu itu harus kita saling mengcover kerjasama di antara lingkungan kita yang membutuhkan, memang kita harus contohnya penerangan maupun lingkungan-lingkungan jalanan yang perlu kita perbaiki, yaitu kita harus menurunkan kinerja kita supaya kita memicu dalam Dewan Kota yang bisa menjembatani untuk ke depan. Saya rasa itu aja. Saya rasa itulah yang menjadi suatu harapan-harapan kita yang selaku satu lingkungan, kedua RW 01 yang menjadi harapan-harapan saya. Karena Dewan Kota ini adalah duduknya di wilayah wali kota. Nah, tentunya itu harus mengcover 7 kelurahan. Tentunya kita mudah-mudahan di Kelurahan Penggilingan menjadi suatu kerjasama yang baik dan menjadi andalan untuk kita semua ke depan yang kita harapkan. Terima kasih. Saya rasa itulah ya Pak. Barangkali itu yang bisa sampaikan, barangkali bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua RW 03 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menyambut baik dengan adanya pemilihan Dewan Kota yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 bertempat di RP Penggilingan jam 8:30. Saya berharap ada 6 kandidat di Kelurahan Penggilingan. Mungkin salah satu yang terpilih itu yang terbaik buat warga Penggilingan, khususnya juga buat warga RW 03 Penggilingan. Ya. Kalau kedepannya dari 6 kandidat ini ada yang terpilih, salah satunya pasti kan. Gimana harapannya sebagai untuk kemajuan di RW 3 sendiri? Ya, mudah-mudahan kita mendoakan supaya nanti yang terpilih, yang terbaik dari Kelurahan Penggilingan maju ke tingkat kecamatan dan bisa nanti terpilih ke tingkat atas. Mudah-mudahan perwakilan dari Penggilingan bisa mensejahterakan ataupun memperhatikan hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh warga Penggilingan khususnya, maupun di RW-RW yang ada di Penggilingan, masalah pembangunan lingkungan dan lain-lain, bisa mengangkat atau memajukan warga yang ada di Kelurahan Penggilingan. Pesan tersendiri Pak, adakah untuk Dewan Kota nanti terpilih? Ya, mudah-mudahan Dewan Kota yang terpilih dewan yang memperhatikan warga khususnya di Kelurahan Penggilingan dan umumnya warga keseluruhan yang ada di Penggilingan pun juga. Jadi benar-benar nanti yang terpilih menjadi Dewan Kota benar-benar mengabdi untuk masyarakat khususnya di Penggilingan, umumnya di Kelurahan Cakung, di Kecamatan Cakung. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para RW dan RT serta tokoh masyarakat yang mendukung saya dan teman-teman yang support saya. Ya, itu salah satu kepercayaan mereka kepada saya. Ya, mudah-mudahan apa yang mereka percayakan pada saya bisa mengemban amanah itu. Ya. Nah, terus Pak, melihat dari para kandidat Pak yang untuk di wilayah Kelurahan Penggilingan ini ada 6, namun yang diunggulkan ini ada 3 kandidat, yaitu termasuk Bapak yang diunggulkan gitu ya.
bagaimana Pak dengan pesaing Bapak itu, pandangan Bapak menilainya? Oh ya, baik. 6 kandidat yang tampil selain saya berarti ada 5 ya. 5 itu adalah mungkin putra terbaik di Kelurahan Penggilingan ini. Dan 2 orang ini, Pak Widodo dan Pak Haji Ardiansa atau Pak Haji Opung, dia sahabat saya. Ya, dia teman saya. Ya, apabila mungkin dia salah satu di antara kita nanti terpilih, ya kita harus menerima. Kemudian kita dukung program-programnya, ide dan gagasannya kita dukung. Kalau seandainya saya menang, saya juga akan bekerja sama dan minta sumbangsi ide-ide mereka. Tapi kalau mereka menang, saya akan dukung mereka. Nah, untuk ini kan kontestasi, pasti ada menang dan yang kalah. Yang menang jangan jumawa, yang kalah mesti legowo. Semacam itu. Nah, terus Pak, jika nanti Bapak berhasil terpilih dengan suara terbanyak di Kelurahan Penggilingan menjadi calon anggota Dewan Kota Jakarta Timur, apa Pak yang akan dilakukan langkah pertama, program-program Bapak atau misi-misi Bapak? Ya, baik. Yang pertama kemungkinan saya akan turun ke masyarakat. Saya akan menyerap aspirasi masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Nah, kemudian nanti kita bisa audiensi kepada jajaran atau instansi-instansi yang terkait di kota. Dan kemudian nanti program-program kota pun akan kita sosialisasikan di masyarakat, sehingga ada kerjasama antara masyarakat dengan Dewan Kota, kemudian dengan instansi-instansi terkait, dan ada nyambung gitu loh, ya, sehingga tidak ada miskomunikasi. Gitu. Untuk selanjutnya, apakah Pak harapan kedepannya setelah Bapak terpilih, seandainya nanti Bapak terpilih menjadi anggota Dewan Kota Jakarta Timur, untuk kepentingan masyarakat, apa yang Bapak akan lakukan? Baik, tidak lama lagi daerah khusus ibu kota Jakarta ini akan berubah status atau berpindah status menjadi daerah khusus Jakarta, yang artinya kita harus banyak berbenah menata kota kita. Dan khususnya saya sebagai calon Dewan Kota Kelurahan Penggilingan, kita bersama-sama dengan masyarakat, kita bersama-sama dengan tokoh, kita bersama-sama dengan instansi yang terkait akan membenahi ini semua. Ya, penataan ya sesuai dengan tata ruang kota akan kita bentuk. Bahkan saya sering katakan, di Jakarta itu banyak sekali tawuran antar pelajar, tawuran antar pemuda. Ini belum ada yang menyentuh. Ya, ketika nanti Dewan Kota terpilih, Dewan Kota harus hadir untuk menyelesaikan ini. Ya. Dia akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan guru, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Dan harapan kita, mudah-mudahan kampung kita, kota Jakarta yang kita diami pada saat ini akan lebih baik, walaupun nanti tidak menjadi ibu kota lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kompetisi tentu akan berproses. Hasil semua takdir Allah. Teman-teman saya yang lain ini adalah orang-orang terbaik di Penggilingan yang ingin memberikan waktu dan pengabdiannya. Tentu saya akan mengapresiasi teman-teman yang sudah ikut berkontestasi dan mengajak komunikasi apa yang harus diperjuangkan ke depan. Seperti apa yang sudah saya ulas tadi, permasalahan banyak, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang 5 orang lain punya harapan-harapan ke depannya. Itu pun tetap akan saya buka ruang komunikasi untuk bicara
ayo mana yang harus saya perjuangkan, tentu itu menjadi satu kalimat penting buat saya. Sehingga saya harus berjiwa besar. Begitu pun sebaliknya, kalaupun ada yang punya kesempatan lebih baik dibandingkan saya, apa yang menjadi harapan saya akan saya titipkan. Seandainya maaf kata, kalau Opung juga mungkin tersingkir atau kalah pun seperti itu tadi ya? Iya. Jadi akan saya sampaikan apa yang menjadi, karena yang kita perjuangkan bukan untuk kita pribadi, tapi untuk masyarakat. Jadi perjuangan ke masyarakat itu tinggal siapapun yang terpilih, baiknya memperjuangkan hal-hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Sri Prasetyo Widodo ingin mencalonkan diri untuk menjadi Dewan Kota di Jakarta Timur dengan menetapkan saya dengan visi misi, yaitu visinya menerapkan Tridharma perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian masyarakat yang lebih tinggi, yang lebih luas lagi. Jadi saya walaupun sebagai LMK 09 di Perumahan Aneka Elok, tapi saya banyak justru membantu LMK di RW-RW lain. Jadi saya punya prinsip pada waktu menjadi LMK itu yang maju bersama. Jadi maju penggilingannya bukan cuma sekedar RW 9. Walaupun mungkin saya sempat mengangkat untuk RW 9 itu menjadi juara proklim utama tingkat nasional. Mungkin untuk masalah pencalonan atau calon-calon lain yang ada di penggilingan, saya sih kenal baik semua mereka. Pada prinsipnya mungkin potensi mereka juga berbeda-beda. Terus juga seperti keunggulan mereka juga berbeda-beda. Jadi itulah keberagaman. Pak, kalau seandainya nanti Bapak berhasil terpilih, apa Pak yang akan Bapak lakukan? Ya, kalau saya sih tetap support ya, siapapun yang jadi, saya tetap support. Jadi saya cuma berpikir bahwa kalau bisa Jakarta Timur ini akan lebih maju daripada daerah lain. Jadi apapun potensi di setiap daerahnya, kalau bisa ayo kita angkat untuk menjadi satu potensi yang bisa menjual daerahnya masing-masing. Nah, terus Pak, untuk dari penggilingan kan ada 6 kandidat ya Pak ya. Dari 6 kandidat ini ibaratnya Bapak apakah mungkin nanti penilaian Bapak terhadap mereka teman-teman itu seperti apa Pak? Apa mereka kalau seandainya mereka terpilih menjadi Dekot di mewakili penggilingan, Bapak seperti apa Pak? Ya, kalau saya secara prinsip adalah tetap support. Oh ya. Untuk mereka itu support, karena saya cuma berpikiran bahwa kalau bisa penggilingan yang lebih maju, kan gitu. Jadi untuk mengangkat semua potensi-potensi yang mungkin kalau sekarang kebetulan yang saya sedang angkat itu adalah cagar budaya Batu Penggilingan. Nah itu kalau bisa kita expose, kita jadikan sebagai situs sejarah, dan itu menjadi satu kampung budaya yang bisa terekspos untuk kemana-mana. Jadi kita ambil semua potensi-potensi di setiap daerah. Terakhir Pak, harapannya untuk masyarakat khususnya RW 09 Pak. Ya, terima kasih. Kalau harapan saya, kita ada kepedulian terhadap lingkungan, bekerja ikhlas, bekerja dengan santun, membangun daerah kita, membangun dengan cara melihat potensi-potensi yang ada di lingkungan kita, dan bisa Jakarta Timur bisa semakin berkembang. Oke, terima kasih Pak.